Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Munur Kakus Mahendra, ini H0719121. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang praktikum hortikultura acara 1 tentang klasifikasi dari tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura sendiri dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat. Di sini saya memiliki satu contoh dari tanaman hortikultura adalah sawi yang memiliki nama ilmiah adalah Brassica juncea. Fungsi dari sawi ini adalah sebagai sumber antioksidan, menurunkan kolesterol dan mendukung kesehatan jantung. Dan menurut Hairudin dan Mawardi 2011, manfaat sawi sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal pada tenggorokan, pada penderita batuk, penyembuh rasa sakit kepala, dan pembersih darah, memperbaiki dan memperlancar pencernaan. Sedangkan kandungan dari sawi ini terdapat protein, lemak, karbohidrat, CA, P, Fe, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Tanaman sawi ini sendiri tergolong tanaman sayuran dan tergolong tanaman semusim. Cara pemanfaatan dari sawi sendiri adalah kita memanfaatkan daun dan batangnya untuk kita jadikan sumber pemenuhan serat harian kita, dan dapat kita panen dalam umur 25 hingga 30 hari setelah tanam. Sedangkan dapat berbunga setelah umur lebih dari 1 bulan. Dan cara perkembangbiakan dari tanaman sawi ini adalah melalui biji. Tanaman kencur memiliki nama ilmiah yaitu Kaempferia galanga. Tanaman kencur ini memiliki fungsi untuk mencegah kanker, mengobati kencing batu, dan meningkatkan nafsu makan. Menurut Izazi dan Kusuma 2020, tanaman kencur sendiri sebagai pengobat diare, migrain, meningkatkan energi, mengatasi kelelahan, dan dikenal sebagai meningkatkan imun. Rimpang kencur selama ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit gigi, rasa sakit perut, pembekakan pada otot, dan rematik. Tanaman kencur ini tergolong tanaman obat dan tergolong tanaman tahunan. Cara pemanfaatan tanaman kencur sendiri adalah dengan kita memanfaatkan rimpangnya yang dapat kita peroleh, kita panen ketika telah berumur 8 hingga 12 bulan setelah tanam. Sedangkan cara perbanyakannya adalah kita memanfaatkan rimpang dari tanaman kencur ini sendiri. Tanaman stroberi yang memiliki nama ilmiah adalah Fragaria sp. Fungsi dari stroberi ini sendiri adalah menjaga kesehatan jantung, mencegah penuaan pada kulit, dan memperkuat daya tahan tubuh, serta menurunkan resiko dari kanker. Tanaman stroberi ini tergolong tanaman buah dan tergolong tanaman semusim. Cara dalam pemanfaatan tanaman stroberi adalah kita memanfaatkan buahnya yang dapat kita peroleh atau kita panen ketika telah berumur 2 hingga 4 bulan setelah tanam. Sedangkan cara perbanyakan dari tanaman stroberi ini sendiri dapat menggunakan stolan dan biji. Menurut Rahma, Ratna, dan Yunani 2019, perbanyakan stroberi dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara generatif dan vegetatif. Generatif dengan biji maupun vegetatif menggunakan stolan atau dapat kita lakukan dengan kultur jaringan. Namun biasanya para petani lebih menggunakan stolon. Tanaman sansevieria atau nama lokalnya adalah lidah mertua, nama ilmiahnya adalah sansevieria sendiri. Fungsi dari tanaman ini itu adalah untuk menyerap polutan, terus menetralkan racun dari nikotin, terus dekorasi ruangan, terus dapat kita ambil seratnya untuk kebutuhan tekstil, dan juga dapat kita perjualbelikan tentunya. Dalam kategorinya, tanaman sansevieria ini adalah tanaman hias dan tanaman tahunan. Cara pemanfaatannya adalah kita memanfaatkan daunnya untuk kita gunakan sebagai fungsi-fungsi tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan umur tanaman ini dapat kita peroleh atau kita ambil dalam waktu 1 tahun, namun sebelum 1 tahun kita dapat memanfaatkannya. Setelah dalam waktu 1 tahun itu biasanya muncul anakan baru, dan dari anakan baru ini ketika sudah berumur 2 hingga 5 bulan seharusnya kita pisahkan dari tanaman utama agar mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Cara perbanyakan tanaman sansevieria ini menurut Mulyati, Nur Hidayah, dan Nur Biati 2017 dilakukan secara generatif dan vegetatif. Namun ketika kita melakukan secara generatif itu biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita lebih cepat untuk mendapatkan individu baru adalah melalui vegetatif, yaitu dengan kita manfaatkan tunasnya atau kita dapat melakukan stek dari daun tanaman sansevieria ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy life and good day.